Untuk video kali ini kita akan masuk ke bagian pengoperasian atau pemodelan untuk elemen ACFV atau biasa kita sebut sebagai Air Conditioning and Mechanical Ventilation. Untuk bagian ACFV ini nanti kita akan memasukkan gambar terlebih dahulu, setelah itu nanti kita akan modelkan semua elemen ACFV di dalam TMEC ini. Jadi yang pertama kita akan masuk ke Drawing Manager terlebih dahulu, setelah itu kita akan add drawing, dan kita akan masukkan gambar untuk pemodelan ACFV. Setelah gambar sudah masuk, di sini kita bisa mengecek terlebih dahulu untuk skala gambar yang akan kita gunakan. Dikarenakan gambar skalanya di sini bentuknya adalah kecil, maka kita harus melakukan skala pada gambar yang akan kita gunakan sebelum nanti kita akan memulai pemodelan ACFV-nya. Jadi di sini kita akan gunakan scale drawing untuk melakukan scale pada gambar yang kita inginkan. Setelah scale sudah dilakukan dengan menggunakan metode scale drawing ataupun mengubah scale pada bagian atribut Drawing Manager Scale Column yang ada di sebelah kanan, sekarang kita akan lakukan split drawing ya, dikarenakan di sini kita akan menggunakan ada dua gambar untuk bagian ACFV yang akan kita modelkan, yaitu di bagian ducting lantai 1 dan di gambar ducting lantai 2. Jadi dengan menggunakan tombol split drawing yang ada di Drawing Manager, kita akan melakukan split untuk kedua gambar yang ada di sini. Setelah kita sudah melakukan split, sekarang kita akan buka masing-masing gambar, dimulai dari gambar ducting lantai 1. Kita double klik gambar ducting lantai 1 di Drawing Manager, dan kita lakukan proses relokasi untuk gambar cat tersebut. Kita lakukan juga proses relokasi untuk gambar ducting lantai 2. Setelah semua gambar sudah kita relocate, sekarang kita akan mulai dari model atau penggambaran pemodelan ACFV pada gambar ducting lantai 1. Maka kita buka gambar ducting lantai 1, dan untuk elemennya kita akan buka di bagian elemen ACFV, dan kita akan pilih bagian equipment untuk bagian pertama yang akan kita coba atau kita modelkan di dalam elemen ACFV. Untuk proses pemodelan pertama yaitu elemen equipment, di sini kita terlebih dahulu akan membuat atau mengidentifikasi pemodelan untuk bagian equipment seperti contohnya indoor unit yang ada di dalam gambar kerja ini. Untuk proses pemodelannya sendiri nanti kita akan menggunakan proses identifikasi equipment, di mana proses identifikasi equipment ini prosesnya hampir mirip seperti kita melakukan pemodelan menggunakan identifikasi device. Namun di sini bedanya kita tidak perlu membuat elemen list di dalam elemen list panel, dan nanti untuk proses pemodelannya diwajibkan ada proses pemodelan atau pemilihan untuk bagian gambar elemennya atau gambar device-nya, dan juga pemilihan labelnya yaitu kapasitas yang tertera di dalam gambar kerja ini. Jadi sebagai contoh di sini kita akan coba untuk mengidentifikasi equipment. Jadi kita akan masuk ke menu Identify and Draw, lalu kita klik di bagian tombol equipment yang ada di sini, dan kita klik tombol equipment-nya. Di sini kita diminta untuk melakukan pick device dan pick system text. Jadi yang pertama kita klik pick device, dan di sini kita akan pilih salah satu area atau legend yang untuk kita identifikasi. Sebagai contohnya di bagian indoor unit 1.6 di sini, kita klik pertama adalah device-nya. Bisa kita klik seperti ini, atau juga bisa kita blok seperti ini.
Oke, jadi dia terpilih semua, lalu kita klik kanan, sehingga hasil identifikasi device-nya nanti bisa masuk ke dalam result equipment yang ada di sini. Lalu selanjutnya pick system text, yaitu bagian kapasitasnya. Di sini kita akan coba memilih teks atau label yang bertuliskan 54.600 BTUH. Kita klik dan kita klik kanan, sehingga nanti namanya di sini akan masuk ke dalam result di bagian pick system text untuk equipment. Setelah itu kita klik identify, dan untuk totalnya di sini akan teridentifikasi ada 3 equipment dengan kapasitas dan bentuk yang sama. Di sini kita tidak ada select floor dikarenakan untuk equipment tidak ada pemilihan atau identifikasi multi lantai. Lalu kita klik OK. Dan nanti di bagian elemen list panel kita bisa lihat elemen list untuk equipment indoor unit tadi sudah tergenerate atau sudah terbuat di sini, dan juga 3D modelnya di sini sudah muncul atau sudah tergenerate untuk masing-masing indoor unit sesuai dengan kapasitas yaitu 54.600 BTUH. Untuk posisi yang lainnya kita bisa identifikasi juga, misalnya IU 1.8 di sini. Kita bisa lakukan identifikasi equipment dengan cara kita klik pick device, kita blok gambarnya atau lokasi legendnya, klik kanan, dan untuk pick system text-nya kita tulis atau kita klik di sini 38.200 BTUH, kita klik dan kita klik kanan dan kita klik identify. Maka di sini terdeteksi hanya ada satu tipe dengan equipment dengan kapasitas 38.200 BTUH. Setelah itu kita klik OK. Maka nanti di sebelah kiri di elemen list, elemen untuk equipment tersebut sudah berhasil di-generate. Kita lakukan untuk keseluruhan equipment yang ada di dalam gambar kerja ini. Apabila proses identifikasi equipment sudah selesai, kita juga bisa dapat mengedit atau mengadjust atau memodifikasi semua elemen list yang sudah berhasil diidentifikasi. Bisa kita ganti namanya, tipe, spesifikasi, dan atribut lainnya yang ada di dalam atribut editor. Sebagai contoh di sini untuk posisi equipment-nya secara 3D model, apabila kita lihat di sini, posisi equipment-nya dia berada di bagian floor bottom elevation alias di sisi bawah lantai. Sedangkan equipment tersebut harusnya posisinya ada di sisi atas bangunan atau di bagian top elevation. Jadi di sini dengan menggunakan badge, kita akan pilih keseluruhan equipment tersebut. Kita centang dan kita ubah elevasi untuk masing-masing equipment tersebut di atribut editor di bagian elevation. Kita ubah menjadi floor top elevation, misalnya kita turunkan sebanyak 0,5 dari top elevationnya. Setelah kita sudah edit untuk elevasinya, kita bisa cek kembali. Sekarang posisi masing-masing equipment sudah berhasil kita naikkan ke floor top elevation dikurangi minus setengah meter dari sisi atas lantai. Selanjutnya, setelah equipment sudah kita identifikasi, kita bisa lanjutkan dengan identifikasi air grill-nya. Sebagai contoh di sini kita punya ada beberapa bentuk square diffuser, di mana untuk square diffusernya memiliki nama square diffuser 450 x 450. Nah, untuk mengidentifikasi setiap titik air diffuser yang ada di sini, kita bisa menggunakan elemen air grill yang ada di bagian elemen navigasi di sebelah kiri. Khusus untuk air grill, kita hanya bisa mengidentifikasinya atau memodelkannya menggunakan cara identifikasi device maupun menggunakan cara manual, yaitu menggunakan cara point. Begitu pula dengan equipment juga bisa tetap dimodelkan dengan cara manual, yaitu point. Namun di sini untuk air grill kita tidak bisa melakukan identifikasi seperti equipment, di mana kita bisa mengidentifikasi notasi dan legend kapasitasnya, lalu dia akan mengenerate elemen list secara otomatis. Kebalikannya, di sini untuk air grill kita harus membuat terlebih dahulu untuk elemen list air grillnya. Nah, di sini sudah kita buat baru, kita bisa ganti namanya, misalnya square diffuser.
50 kali 450 seperti ini. Dan untuk elevasinya kita akan tentukan misalnya di floor top elevation minus 0,5 seperti ini. Selanjutnya kita akan identifikasi menggunakan menu Identify and Draw. Lalu kita klik di bagian atas menggunakan device. Dan seperti biasa kita gunakan pick device untuk memilih notasi atau legendnya. Kita klik salah satu legendnya, klik kanan. Dan untuk teksnya di sini dikarenakan teksnya hanya terdapat di satu lokasi saja, maka teksnya ini tidak kita gunakan untuk keseluruhan identifikasi device. Dan jadi kita di sini akan klik select floor-nya saja dan akan kita pilih di bagian ducting lantai 2 juga. Jadi selain di lantai 1, di lantai 2 apabila nanti ada yang sama, kita bisa mendeteksi secara langsung untuk bagian square diffuser tersebut. Kita klik OK, lalu kita klik identify. Maka di sini nanti bisa kita lihat yang terdeteksi antara lain untuk bagian square diffusernya. Oke, kita bisa coba sekali lagi untuk select floor-nya. Oke, device, pick device, kita klik salah satu tanda di sini, klik kanan, select floor-nya. Oke, kita bisa centang tadi ya, ducting lantai 1 dan lantai 2. Oke, kita klik identify. Oke, maka di sini nanti akan terdeteksi untuk bagian air grill-nya yang terdeteksi adalah di lantai 1, sedangkan di lantai 2 tidak ada diffuser atau air grill yang bentuknya sama seperti di lantai 1. Maka di sini kita klik OK, kita tutup device identification-nya dan kita cek posisi daripada air grill atau square diffuser-nya. Setelah proses identifikasi dari square diffuser dan juga equipment sudah selesai, sekarang kita akan masuk ke elemen yang bernama air duct. Air duct di sini adalah proses untuk memodelkan bentuk dari ducting yang ada di dalam gambar ini. Dan di sini kita akan menggunakan salah satu cara identifikasi untuk ductingnya. Namun untuk di lantai 1 nanti kita akan menggunakan cara manual terlebih dahulu. Dan nanti untuk di lantai 2 baru kita akan masuk menggunakan sistem identifikasi ducting secara otomatis, yaitu duct system identify. Jadi untuk ducting secara manual di lantai 1, yang pertama akan kita lakukan adalah kita membuat elemen listnya terlebih dahulu. Jadi di sini kita buat new element, dan di sini kita bisa pilih bentuk air duct-nya apakah persegi ataupun bulat. Di sini kita pilih yang persegi, misalnya rectangular air duct ini. Dan di sini kita bisa tentukan dimensi daripada ductingnya. Ya, kita bisa buat ada ducting 200 x 200, misalnya kita tulis seperti ini. Dan juga di bagian atribut editornya bisa kita edit untuk bagian dimensi dan juga elevasinya, serta set thickness kalau misalnya diperlukan, dan atribut lainnya. Di sini kita copy dan kita buat tipe ducting yang lainnya. 2 x 200, jangan lupa kita edit juga dimensinya. Apabila sudah, sekarang kita akan mulai proses penggambarannya. Untuk penggambarannya sendiri, kita bisa tentukan metode yang kita inginkan. Misalnya di sini kita bisa menggunakan metode line. Sebagai contoh, di sini kita gunakan line. Lalu untuk atributnya kita akan menggunakan atribut setting. Lalu kita gambarkan di sini. Dan kita akan gambarkan mulai dari as dari ductingnya. Di sini juga kita bisa nyalakan di bagian bawah ada ortogonal apabila kita ingin menggambar secara tegak lurus, dan bisa kita matikan apabila tidak diperlukan. Dan juga apabila kita ingin menggambar suatu area ducting atau suatu elemen panjang dengan kepanjang tertentu, di bagian bawah sini di status bar kita bisa nyalakan juga tombol bernama dynamic input. Dimana dynamic input ini apabila kita ingin menggambar suatu garis atau line, maka nanti di bagian dekat kursornya akan muncul panjang line yang akan kita gambarkan. Nah, seperti ini contohnya. Di sini kita bisa tuliskan nanti panjang elemen yang kita inginkan, sehingga elemen tersebut nanti akan di-generate dengan value dari panjang yang kita sudah masukkan tersebut.
Nah, di sini saya akan tarik untuk pemodelannya, ductingnya. Oke, bisa juga kita tarik dari titik tengah air grill ini seperti ini sampai ke titik tengah air grill yang ada di samping. Oke, seperti ini. Lalu untuk ducting lainnya kita bisa ganti terlebih dahulu elemen listnya, baru setelah itu lanjut menggunakan line. Kita mulai dari tengahnya seperti ini. Sampai ke tengah sini. Lanjutkan lagi dengan elemen lainnya sehingga membentuk suatu pemodelan ducting seperti ini. Untuk ductingnya kita bisa tarik seperti ini, dan nanti secara otomatis apabila ductingnya sudah mendekati sisi ducting yang lain, dia akan mengenerate seperti ada fitting seperti ini. Jadi tinggal kita sesuaikan sampai bentuk fittingnya sesuai dengan yang kita inginkan. Maka setelah digambarkan, di sini kita bisa lihat untuk fittingnya sudah berhasil kita generate dan juga ductingnya sudah berhasil kita generate. Sekarang untuk mengkoneksikan antara ducting ke bagian air grill-nya, di sini kita bisa lihat bahwa antara ducting dan air grill belum terhubung antar satu sama lain. Jadi untuk menghubungkannya, di sini kita bisa masuk ke menu Identify and Draw, dan di bagian pojok kanan atas di bagian General Edit kita bisa gunakan tools bernama Pipe to Device. Namun sebelum kita gambarkan pipe to device-nya, kita harus memilih dulu elevasi dimensi air duct yang kita akan gunakan, apakah sudah cocok atau belum di bagian elemen list panel. Sebagai contoh, di sini kita akan menghubungkan ducting dengan air grill yang ada di sini. Dan untuk ductingnya, dimensinya adalah 200 x 200. Maka di elemen list panel, untuk ducting 200-200 ini akan kita pilih. Lalu kita ke Identify and Draw yang ada di atas, ke bagian General Edit, dan kita akan klik tombol Pipe to Device. Lalu setelah itu kita klik air grill-nya terlebih dahulu, kita klik kanan satu kali, lalu kita klik untuk ducting-nya yang ada di atas ini. Maka secara otomatis posisi ducting yang ada di atas tadi akan mengkoneksikan ke bagian air grill-nya. Kita ulangi untuk posisi air grill yang lainnya. Ini kita lakukan satu-satu sampai semua air grill-nya terhubung dengan ducting. Seperti ini contoh untuk pemodelan ducting menggunakan metode manual. Untuk metode penggambaran selain line, yaitu adalah double line ataupun single line di bagian atas ini juga bisa kita gunakan untuk memodelkan ducting. Sebagai contoh, kita bisa memodelkan suatu pemodelan ducting menggunakan double line. Kenapa menggunakan double line? Dikarenakan di bagian gambar ini, ductingnya disusun berdasarkan dua garis yang sejajar satu sama lain. Jadi apabila kita ingin mengenerate suatu pemodelan ducting tanpa menggunakan metode line, kita bisa menggunakan yang namanya double line yang ada di sini. Cara pemakaiannya tinggal kita klik elemen list yang ingin kita pakai, misalnya ducting 200 x 200, lalu kita klik double line yang ada di atas ini, lalu kita klik kedua garis yang ada di sini untuk ductingnya, misalnya yang pertama dan yang kedua seperti ini. Oke, kita bisa klik juga sebelahnya sehingga menghasilkan 3D model ducting yang sudah langsung tergenerate tanpa kita harus tarik pemodelannya menggunakan metode line. Kita lanjutkan untuk tipe ducting yang lainnya. Apabila ada tipe ducting yang tidak sesuai dan mau kita generate menggunakan double line, maka nanti akan muncul peringatan seperti ini. The distance between the selected lines does not match with the label. Please select again. Ini mungkin mengindikasikan bahwa elemen yang kita pilih ukurannya itu tidak sama dengan jarak antar garis yang ada di sini. Jadi misalnya di sini kita punya lebar ducting adalah 650, namun di sini elemen yang kita pilih adalah 350,
maka pada waktu kita menekan double line nanti tidak akan tergenerate ductingnya. Jadi kita harus pilih di sini untuk tipe yang cocok. Misalnya di sini ducting 650 kali 250, lalu baru kita gunakan double line-nya. Nah, di sini kita bisa klik dua garisnya, baru dia akan tergenerate. Kita lakukan untuk keseluruhan ducting yang ada di sini. Dengan menggunakan metode double line seperti ini, posisi antar ducting saat ini belum tersambung dengan adanya fitting. Jadi supaya dengan masing-masing ducting bisa tersambung dengan fitting, maka kita di sini akan mengkoneksikan masing-masing ducting menggunakan metode Air Duct Fitting Identification yang ada di menu Identify and Draw yang ada di bagian atas. Jadi kita klik Air Duct Fitting Identification, kita blok semua ductingnya seperti ini, klik kanan, maka nanti semua area ducting akan tergenerate. Apabila ada yang belum tergenerate seperti ini, kita tinggal klik salah satu ductingnya. Oke, sampai ada titik kotak hijau seperti ini, lalu kita klik ujungnya dan kita tarik sampai mendekati ke fitting yang ada di dekatnya. Oke, seperti ini, lalu kita klik kiri dan kita klik kanan untuk menyudahi proses pemodelan. Selanjutnya tinggal kita hubungkan antara ducting dan juga device menggunakan pipe to device. Apabila proses pemodelan sudah selesai, sekarang kita akan pindah ke bagian lantai 2. Di sini kita akan buka untuk gambar ducting lantai 2. Lalu selanjutnya di sini kita akan klik di bagian elemen equipment, karena untuk di lantai 2 kita akan modelkan flow-nya mulai dari equipment, air grill, dan nanti terakhir masuk ke bagian air duct. Jadi seperti yang sudah kita lakukan di lantai 1, untuk equipment akan kita identifikasi untuk elemennya di lantai 2 menggunakan metode equipment juga. Jadi di sini kita tinggal klik equipment, pick device, di sini kita pilih untuk device yang mau kita identifikasi, bisa kita select seperti ini. Lalu pick system text-nya, untuk kapasitasnya kita pilih, klik kanan dan kita klik identify. Oke, identifikasi ada 2. Oke. Lanjutkan lagi sampai seluruh bagian elemen equipment di sini semuanya teridentifikasi. Apabila semua equipment sudah teridentifikasi, sekarang kita akan masuk ke elemen air grill dan kita akan identifikasi untuk air grill yang ada di gambar ini. Misalnya sebagai contoh kita akan mengidentifikasi salah satu tipe air grill yang ada di sini. Sebagai contoh di sini kita ada supply bar grill dengan ukuran 12,25 meter kali 0,1 meter atau 12.250 mili dikali 100 mm. Jadi kita bisa buat new element list, klik air grill dan kita ganti namanya jadi typical supply bar grill dengan ukuran misalnya 12.250 kali 100. Dan untuk elevasinya kita bisa sesuaikan dengan spesifikasi yang ada di gambar. Setelah kita sudah membuat untuk elemen air grill-nya di sini, kita akan identifikasi menggunakan metode device. Kita klik device, pick device, kita pilih garisnya, klik kanan, dan setelah itu kita klik select floor-nya apabila kita inginkan di ducting lantai 1 dan 2. Setelah itu kita klik identify, maka di sini nanti akan teridentifikasi untuk bagian typical supply bar grill ukuran sekian yang ada di gambar ducting lantai 1 dan lantai 2 misalnya. Oke, nanti bisa dilakukan untuk keseluruhan air grill yang ada di bagian gambar ini.
Lalu setelah air grill sudah kita identifikasi, selanjutnya kita akan masuk ke pemodelan ducting. Jadi kita akan masuk ke elemen air ducting, dan di sini kita akan gunakan metode duct system identifikasi secara otomatis. Untuk proses identifikasi ducting, kita akan gunakan duct system identify yang ada di menu identify and draw. Jadi kita klik duct system identify seperti ini. Lalu kita pilih salah satu dari tampilan ducting yang ada di sini. Misalnya ini ada ducting 350x250. Kita klik kedua garis yang ada di kiri dan kanan dari sisi gambar ductingnya. Dan juga kita klik label dimensinya. Setelah itu kita klik kanan. Dan nanti di sini akan muncul elemen editing window, di mana kita diberikan kesempatan untuk mengganti elemen editing ataupun mengedit atribut editor yang diperuntukkan untuk bagian ducting tersebut, seperti contohnya sistemnya, materialnya, ataupun elevasinya, dan juga atribut-atribut lain seperti ada insulasi dan lainnya, ataupun display pattern yang nanti akan kita kenakan di dalam bagian pemodelan ducting ini. Setelah kita sudah lakukan pengeditan pada elemen editing window, lalu kita klik OK, maka di sini nanti akan langsung tergenerate 3D model ductingnya. Namun untuk 3D model ductingnya ini belum dilengkapi oleh fittingnya, sehingga supaya bisa dilengkapi oleh fitting atau dikoneksikan dengan fitting, kita harus kombinasikan duct system identify hasil dari 3D model ducting ini dengan menggunakan air duct fitting identification yang ada di menu identify and draw di atas. Jadi kita klik tombol air duct fitting identification, lalu kita blok semua ductingnya seperti ini, dan kita klik kanan. Maka nanti proses koneksi antar ducting sudah terjadi dan fittingnya juga sudah berhasil di generate. Untuk selanjutnya bisa diteruskan untuk proses pemodelan ducting untuk gambar lainnya yang ada di dalam gambar kerja ini. Selanjutnya, setelah bagian ducting sudah kita lakukan, sekarang kita akan masuk ke menu Identify and Draw di atas, dan kita klik di bagian General Edit untuk bagian Main Fan Equipment Setting di sini. Main Fan Equipment Setting ini adalah untuk menghubungkan antara ducting dengan equipment yang ada di dalam 3D model kita. Jadi kita bisa mengetahui untuk suatu equipment itu dia tersambung dengan ducting apa saja. Jadi di sini tadi kita klik Main Fan Equipment Setting, lalu di sini kita centang semua pilihannya. Kita klik OK sampai ada tulisan komplit. Lalu untuk hasilnya nanti kita bisa lihat ke menu quantity, kita klik di tombol calculation, kita klik lantai 1 dan lantai 2, dan kita hitung atau kita calculate untuk kuantitinya. Setelah sudah kita calculate, kita bisa masuk ke view quantity by kategori, dan kita klik di bagian set classification dan quantity di bawah. Dan untuk bagian elemen air duct kita nyalakan di bagian bawah, kita scroll. Untuk fan equipment info ini kita centang OK, dan nanti di bagian atas elemen air duct-nya bisa kita buka, dan nanti di sini kita bisa tahu misalnya untuk ukuran misalnya ducting 200x200 itu terhubung ke equipment apa saja yang ada di 3D model yang kita miliki. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk quantity daripada air duct ya, ada panjang air duct, expanded area air duct, dan juga ada jumlah equipment, ada untuk air duct fitting, dan juga untuk air grill-nya. Tidak hanya itu, di bagian air duct ini kita juga bisa masuk ke menu project setting, lalu ke bagian other setting, dan kita bisa mengganti untuk air duct material thickness. Ini apabila kita membutuhkan adanya modifikasi untuk ketebalan dari material ducting, tergantung dari shape dan juga dari thickness-nya yang ada di sini, atau dari maksimum duct size atau dimensi daripada ducting-nya. Kita bisa mengedit modifikasi baik itu shape, material, maksimum duct size, dan juga thickness-nya supaya sesuai dengan spek yang diinginkan di project kita. Jadi demikian untuk proses pemodelan pada bagian SCMV. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.